Penilaian eksternal. Sifat audit eksternal. Tujuan dari sebuah audit eksternal adalah mengembangkan daftar terbatas peluang yang dapat menguntungkan perusahaan dan ancaman yang harus dihindari. Pertama, kekuatan eksternal kunci. Kekuatan luar dapat dibagi menjadi 5 kategori besar, yaitu kekuatan ekonomi, kekuatan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan alam. Kekuatan politik, pemerintahan dan hukum, kemudian ada kekuatan teknologi, dan yang terakhir kekuatan kompetitif. Dan yang kedua, proses pelaksanaan audit eksternal. Perusahaan pertama-tama harus mengumpulkan intelijen kompetitif dan informasi tentang tren ekonomi, sosial, budaya, demografis, lingkungan, politik, pemerintahan, hukum, serta teknologi. Tampilan organisasi industri 1.0. Organisasi industri 1.0, pendekatan keunggulan kompetitif, mendukung bahwa faktor eksternal industri lebih penting daripada faktor internal dalam perusahaan yang mencapai keunggulan kompetitif. Pendukung pandangan 1.0 seperti Michael Porter berpendapat bahwa kinerja organisasi terutama akan ditentukan oleh kekuatan industri. Kekuatan ekonomi. Meningkatnya jumlah rumah tangga berpenghasilan 2 merupakan tren ekonomi di Amerika Serikat. Individu memberikan premi tepat waktu, peningkatan layanan pelanggan, ketersediaan segera, pengoperasian produk yang bebas masalah, dan layanan pemeliharaan dan perbaikan yang dapat diandalkan menjadi semakin penting. Kekuatan sosial, budaya, demografi, dan lingkungan alam. Perubahan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan berdampak besar pada hampir semua produk, layanan, pasar, dan pelanggan. Pasukan teknologi. Internet telah mengubah sifat peluang dan ancaman dengan mengubah siklus hidup produk, meningkatkan kecepatan distribusi, menciptakan produk dan layanan baru, menghapus batasan pasar geografis tradisional, dan mengubah pertukaran historis antara standarisasi produksi dan fleksibilitas. Kekuatan kompetitif. Pesaing Amerika Serikat teratas di 4 industri yang berbeda. Diidentifikasi. Penting dari audit eksternal adalah mengidentifikasi perusahaan saingan dan menentukan kekuatan, kelemahan, kemampuan, peluang, ancaman, tujuan, dan strategi mereka. 7 karakteristik menggambarkan perusahaan yang paling kompetitif. Yang pertama, masalah pangsa pasar. Yang kedua, pahami dan ingat dengan tepat bisnis apa yang digeluti. Yang ketiga, apakah itu rusak atau tidak? Perbaiki, jadikan lebih baik. Yang keempat, berinovasi atau menguap. Yang kelima, akuisisi sangat penting untuk pertumbuhan. Yang keenam, orang membuat perbedaan. Yang ketujuh, tidak ada pengganti untuk kualitas dan tidak ada ancaman yang lebih besar daripada gagal bersaing secara global dalam hal biaya. Analisis persaingan model 5 kekuatan Porter. Yang pertama, persaingan di antara perusahaan yang bersaing. Yang kedua, potensi masuknya pesaing baru. Yang ketiga, potensi pengembangan produk pengganti. Yang keempat, daya tawar pemasok. Yang kelima, daya tawar konsumen. Alat dan teknik peramalan. Peramalan adalah kegiatan yang kompleks karena faktor-faktor seperti inovasi teknologi, perubahan budaya, produk baru, peningkatan layanan, pesaing yang lebih kuat, pergeseran prioritas pemerintah, perubahan nilai sosial, kondisi ekonomi yang tidak stabil, dan peristiwa yang tidak terduga. Alat peramalan dapat dikategorikan secara luas menjadi 2 kelompok, yaitu teknik kuantitatif dan teknik kualitatif. Analisis industri matriks evaluasi faktor eksternal. Sebuah evaluasi faktor eksternal matriks memungkinkan ahli strategi untuk meringkas dan mengevaluasi informasi ekonomi, sosial, budaya, demografis, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, teknologi, dan kompetitif. Matriks profil kompetitif. Matriks profil kompetitif mengidentifikasi pesaing utama perusahaan dan kekuatan dan kelemahan khususnya dalam kaitannya dengan posisi strategis perusahaan sampel.